Salam sepak bola ya. Baru kelar match pagi tadi untuk beberapa match ya, dan langsung gue bahas aja untuk match-match yang cukup menarik, di mana diantaranya ada MU yang kena bantai oleh tim peringkat 16 Watford. Lalu ada Arsenal juga yang kemenangannya beruntunnya terhenti ya oleh Liverpool. Lalu juga ada Xavi yang berhasil mendapatkan 3 angka di pertandingan debutnya bersama Barcelona sebagai manajer. Oke, kita langsung bahas saja untuk match-matchnya. Yang pertama ada Chelsea ketemu Leicester, dan yang untuk jalannya match untuk Chelsea ya, kalau gue bilang Chelsea ini penampilannya bagus dari pertandingan lawan Leicester ini, sehingga para pemain Leicester ini nggak bisa keluar juga untuk menekan. Dapat shot on target pun kalau gue lihat sepanjang 90 menit nggak ada yang berbahaya dari Leicester, dan ini membuktikan bahwa sebetulnya untuk Chelsea bersama Tuchel ini cukup bisa bersaing lah untuk persaingan perebutan gelar musim ini ya. Sedangkan untuk dari sisi permainan, sementara untuk Chelsea ini sekarang kan lebih mengandalkan false nine, di mana Havertz ini bermain sebagai ujung tombak ditopang oleh Odoi dan Mount. Dan ya, penampilan Chelsea kalau gue bilang untuk melawan Leicester ini ya mendominasi istilahnya. Oke, nggak inilah, terutama dari sisi sayapnya ya, dari sisi sayap Chelsea, yaitu antara si Chilwell dan Odoi lebih menekan, sedangkan Reece James ini agak lebih ke belakang, sehingga Chelsea sepanjang permainan bukan 3-4-3 tapi lebih ke 4-3-3, dimana Reece James ini nggak terlalu aktif maju, biasa sekali lah 2-3 kali, dengan Chilwell lebih aktif untuk maju ke depan. Oke, lalu kita bahas match kedua. Ada MU yang kena bantai oleh Watford 4-1, dan setelah match ini dan Ole resmi dipecat oleh manajemen MU, dan keputusannya nanti sore apakah jadi atau enggak, dan gue feeling gue 90% udah jadi, dan kalau misalkan memang pure udah jadi, ntar gue akan buat di video kedua ya. Yang di sini kita bahas matchnya dulu tentang Watford ketemu MU, di mana MU kalah 4-1, dan gue menonton MU ini miris banget ya, dimana skuadnya mewah tapi nggak memiliki nahkoda yang bagus, sehingga lu nggak tahu apa yang lu harus perbuat di lapangan. Dan ini kelihatan banget MU bermain sama sekali nggak ada pola. Justru Watford yang lebih menekan, terutama dari Sar dan Dennis. Ya walaupun Watford ini mainnya direct football, cuman istilahnya mereka ini lebih ada pressing ketimbang para pemain United. Sedangkan pemain MU ketika mereka nggak bola, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Luke Shaw bingung, lalu Maguire, Lindelof pun bingung mau ngapain. Ujung-ujungnya Sancho juga nggak kelihatan 90 menit, dan diganti juga nggak efektif juga. Diganti lu menit 90 oleh Lingard. Kalau misalkan gue jadi gue udah ganti dari turun minum, karena Sancho ini nggak berguna banget di pertandingan ini. Karena sistemnya Ole ini kan lebih mengandalkan individu pemainnya, dia nggak main sebagai sistem. Jadi pemain-pemain kayak Sancho ini yang lebih terbiasa dengan sistem, Van de Beek pemain yang terbiasa dengan sistem, ketika mereka diberikan kebebasan mereka bingung, karena skill mereka ini pas-pasan. Jadi itulah alasan kenapa pemain kayak Van de Beek, pemain kayak Sancho yang sukses di klub sebelumnya bisa berhasil, tapi di MU nggak berhasil ya, karena MU ini bermain nggak sebagai sistem. Cuman kalau misalkan MU bisa bermain sebagai sistem, dua pemain ini bisa jadi tulang punggungnya sangat berguna begitu. Dan di sini kelihatan banget Ronaldo bekerja keras, Rashford sesekali, Bruno nggak kelihatan. Jadi kalau gue bilang di sini tanggung jawabnya ya, ketika lu pemain sudah buntu, lu sebagai pelatih yang harus lakukan adalah lu ubah itu sistem. Jangan lu terpaku main 4-2-3-1, main 3-5-2, tapi di lapangan lu main kayak Tarkam. Jadi inilah yang kalau gue bilang manajemen MU ini perlu berpikir lah, karena lu punya skuad mewah tapi lu hire pelatih yang nggak punya pengalaman.
Jadi ketika lu pelatih nggak punya pengalaman, pelatih nggak punya sistem, yang ujung-ujungnya apa? Main kayak Tarkam. Lawan lu ini peringkat 16, lu bukan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, bukan juara Eropa. Lawan lu ini cuma peringkat 16 setelah mereka dapat 3 poin dari United. Sebelum mereka dapat 3 poin, mereka peringkat 18 atau 17. Jadi istilahnya Watford ini nggak sebagus yang lu kira. Oke. Lalu ada siapa? Arsenal yang dibantai oleh Liverpool, dan ini sudah calculated loss. Sepanjang 90 menit Arsenal nggak bisa keluar dari tekanan. Liverpool control the game lewat Mane Salah, kill the game 4-0. Dan ya Arsenal ini memang perlu melek lah untuk para fansnya ya, karena squad lu ini belum cukup mampu untuk bisa bersaing dalam perebutan gelar. Kemarin mereka kebetulan aja bisa menang unbeaten karena lawan-lawan yang mereka hadapi bukan lawan top. Sedangkan ketika mereka bertemu tim yang udah top seperti Liverpool, mereka nggak berkutik sama sekali karena murni dari kualitas individunya juga, dan juga taktik Arteta ini ya biasa banget. Oke. Lalu ada Barcelona yang bersama Xavi berhasil menang 1-0 lewat golnya si Depay, dan kalau gue bilang ini belum bisa jadikan patokan juga karena masih beberapa kali para pemain Barca ya terutama pastinya masih kurang sampai, cuman jarak antar lini sudah lebih dekat ketimbang waktu zamannya siapa Koeman itu yang masih agak jauh. Dengan Xavi ini jarak antar lini sudah dekat, dan terutama lini pertahanan sudah lebih bisa diperbaiki. Cuman kalau misalkan kita lihatlah nanti ke depannya apakah Barcelona bersama Xavi ini mau dibawa ke arah kemana. Oke. Lalu ya Lazio menang 2-0 lawan Juve, dan ya Lazio mainnya hancur banget. Juve pun juga sama, nggak kalah hancurnya, cuman ya itulah kualitas Serie A. Ya gitu-gitu aja dapat 2 gol dari penalti, dan Lazio sama Sarrinya hancur banget mainnya. Fiorentina lawan Milan ini dua permainan tim terbuka ya antara Milan dan Fiorentina, dan ini membuktikan juga bahwa skuad Milan ini belum cukup kuat juga untuk bisa jadi juara, karena lu berhadapan dengan Fiorentina yang memiliki determinasi yang cukup lumayan tinggi. Para pemain Milan ini kesulitan, terutama dari sisi pertahanannya. Backnya Milan ini hancur banget. Dua center backnya Milan ini nggak berfungsi ketika mereka berhadapan dengan pemain yang punya daya pegas kayak Vlahovic. Back Milan hancur, nggak bisa berbuat banyak, ditambah kipernya si Tatarusanu itu hancurnya minta ampun mainnya. Oke, sekian dulu.